Pada masa abad pertengahan, memiliki banyak prajurit saja tidak cukup untuk memenangkan sebuah perang. Sebaliknya, kamu juga harus tahu cara menunggu, mengumpulkan makanan, dan memilih tempat yang tepat untuk membangun pertahanan. Dan disinilah kastil menjadi sangat penting. Sebuah benteng yang kuat dapat menahan pasukan yang lebih besar. Di Eropa dan Timur Tengah, ada benteng-benteng yang dibangun untuk mengontrol jalur-jalur penting, melindungi seluruh wilayah, dan mencegah musuh masuk. Beberapa di antaranya telah diserang berkali-kali, namun tetap berdiri kokoh. Di video ini kita akan membahas 6 benteng. Dan di sini kamu akan melihat bagaimana para pembela menggunakan gunung, air, tembok tebal, dan desain kastil yang cerdas untuk melawan pasukan yang jumlahnya lebih banyak dari mereka. Dan tujuan pertama kita terletak di bagian barat Suriah. Di atas sebuah bukit tinggi berdiri Crac des Chevaliers. Kastil ini juga dikenal dalam bahasa Arab sebagai Hisn al-Akrat, yang berarti benteng kaum Kurdi. Kastil ini berdiri dekat dengan jalan penting antara pantai Mediterania dan kota-kota di pedalaman Suriah. Karena lokasinya ini, siapapun yang menguasai kastil dapat mengawasi pergerakan tentara, pedagang, dan kafilah pasokan. Crac des Chevaliers bukan sekedar benteng pertahanan. Kastil ini juga merupakan pusat kekuasaan. Sudah ada benteng sebelumnya di lokasi ini pada abad ke-11. Namun pada tahun 1142, benteng tersebut diberikan kepada Ksatria Hospitaller, sebuah ordo militer Kristen yang menjadi bagian penting dari negara-negara Salibis di Timur Tengah. Ksatria Hospitaller memperluas dan membangun kembali benteng lama itu. Dan seiring berjalannya abad ke-12 dan ke-13, Crac des Chevaliers menjadi salah satu benteng Salibis terbesar dan terkuat di wilayah tersebut. Bagian terpenting dari pertahanannya adalah 2 lapis tembok. Tembok luar adalah yang pertama dihadapi oleh musuh. Di baliknya terdapat benteng bagian dalam yang lebih tinggi dan lebih kuat. Meskipun para penyerang berhasil menembus pertahanan pertama, masalah mereka belum selesai. Mereka akan terjebak di tempat yang sempit sambil dihujani panah, batu, dan senjata lainnya dari bagian kastil yang lebih tinggi. Karena dinding bagian dalam lebih tinggi, para pembela dapat dengan jelas melihat pergerakan musuh di bawah. Sementara itu, para penyerang kesulitan mendekati bangunan utama karena mereka harus melewati menara, dinding, dan jalan-jalan yang mudah diawasi. Pintu masuk Crac des Chevaliers juga tidak lurus dan luas. Jalan masuknya sempit, menanjak, dan berkelok-kelok. Tidak mudah bagi banyak prajurit untuk berlari bersamaan di sini. Peralatan besar untuk menghancurkan gerbang juga sulit digunakan. Saat musuh naik, mereka bisa diserang dari posisi tersembunyi di atas dan di samping. Dengan desain seperti ini, keuntungan dari pasukan besar menjadi berkurang. Meskipun ada ribuan orang di luar, hanya sedikit yang bisa mendekat ke gerbang secara bersamaan. Tapi meskipun temboknya tebal, orang-orang di dalam tidak akan bertahan lama jika mereka kehabisan makanan dan air. Jika benteng dikepung oleh musuh, pasokan makanan dan air secara teratur akan terputus. Ketika persediaan di gudang habis, orang-orang di dalam akan terpaksa menyerah meskipun tembok mereka belum hancur. Itulah sebabnya ada gudang besar di Crac des Chevaliers untuk menyimpan biji-bijian, minyak, daging, dan makanan lainnya. Ada juga oven di dalamnya untuk membuat roti bagi garnisun yang besar. Ada juga sistem di kastil untuk mengumpulkan dan menyimpan air. Air hujan dialirkan ke wadah dan reservoir di dalam benteng. Karena itu, para prajurit tidak langsung bergantung pada mata air atau sumur di luar yang bisa dikuasai atau diracuni oleh musuh. Pada masa kejayaannya, Crac des Chevaliers mampu menampung hampir 2.000 prajurit. Ada tempat tinggal, gudang makanan, aula besar, dan kandang untuk kuda. Karena itu, kehidupan di dalam tetap berjalan meskipun mereka dikepung oleh musuh. Reputasi benteng ini diuji setelah Sultan Saladin mengalahkan pasukan utama tentara Salib dalam pertempuran Hattin pada tahun 1187. Saladin adalah pemimpin Muslim yang mempersatukan Mesir dan sebagian besar wilayah Suriah. Setelah kemenangannya di Hattin, banyak kota dan benteng tentara Salib jatuh ke tangan pasukan Saladin. Dan pada bulan Mei tahun 1188, pasukan Saladin tiba di sekitar Crac des Chevaliers. Namun sangat sulit untuk menyerang benteng itu dan tidak mudah mengepungnya tanpa mengorbankan banyak nyawa dan waktu. Saladin tidak melanjutkan pengepungan yang panjang, melainkan pasukannya bergerak menuju target lain. Ini tidak berarti Saladin hanya takut pada tingginya tembok. Sebagai seorang komandan, dia harus memilih di mana paling baik menggunakan pasukan dan persediaannya.
Membuang-buang waktu berbulan-bulan di sebuah benteng, sementara masih ada tempat penting lain yang bisa direbut dapat merusak seluruh kampanye. Krak de Chevalier tetap berada di bawah kendali Ksatria Hospitaller selama beberapa dekade. Namun seiring berjalannya waktu, negara-negara salib semakin melemah. Banyak wilayah mereka yang hilang, pendapatan mereka menurun, dan mereka kesulitan mengirim cukup tentara serta persediaan ke benteng-benteng yang jauh. Sementara itu, Kesultanan Mamluk justru semakin kuat. Mereka adalah kekuatan yang memerintah Mesir dan Suriah. Salah satu pemimpin terkuat mereka adalah Sultan Baybars. Pada tahun 1271, Baybars mendatangi Krak de Chevalier untuk menyingkirkan basis penting Ksatria Hospitaller untuk selamanya. Tidak seperti pasukan lain yang hanya melewati tempat itu, Baybars berbeda dan benar-benar siap untuk melakukan pengepungan yang sesungguhnya. Anak buahnya menggunakan mangoneo, sebuah senjata pengepungan besar yang melemparkan batu-batu berat ke dinding dan menara. Perlahan-lahan, beberapa bagian pertahanan luar mulai rusak. Prajurit Baybars juga menggali terowongan di bawah salah satu menara. Ketika fondasinya melemah, bagian itu runtuh dan pasukan Mamluk berhasil masuk ke kompleks pertahanan luar. Namun para pembela yang tersisa berhasil melarikan diri ke benteng bagian dalam yang lebih kuat. Meskipun Baybars telah merebut barisan pertama tembok, ia masih harus menghadapi bagian terkuat dari Krak de Chevalier. Di sini Baybars menggunakan tipu daya. Sebuah surat dikirimkan kepada para pembela. Ternyata surat itu seolah-olah berasal dari atasan mereka dan mengizinkan mereka untuk menyerah karena tidak ada bantuan yang akan datang. Surat itu diyakini palsu, tetapi garnisun sudah terpisah dari sisa pasukan tentara salib. Tidak ada harapan yang jelas bahwa akan ada pasukan yang datang untuk menyelamatkan mereka. Setelah lebih dari sebulan pengepungan, para pembela menyerah pada 8 April 1271. Mereka diizinkan pergi dengan selamat. Baybars tidak menghancurkan Krak de Chevalier. Sebaliknya, para Mamluk justru memperbaiki dan memperkuat beberapa bagiannya. Bekas kapel Ksatria Hospitaller diubah menjadi masjid dan benteng tersebut tetap menjadi pangkalan militer penting di bawah para pemimpin baru. Pejatuhan Krak de Chevalier menunjukkan bahwa tembok yang kuat saja tidak cukup. Para prajurit di dalam juga membutuhkan makanan, persediaan, sekutu, dan bantuan dari luar. Jika semua itu hilang, bahkan kastil terkuat pun akan terpaksa menyerah. Dan dari kastil ini di Suriah, kita akan berpindah ke Eropa Utara. Di sana kita akan melihat sebuah kastil yang sangat besar, dibangun bukan dari batu, tetapi dari jutaan batu bata merah. Benteng berikutnya adalah Kastil Malbork di Polandia saat ini. Alih-alih menggunakan bongkahan batu besar, batu bata merah adalah bahan utama yang digunakan dalam pembangunannya. Kastil Malbork dibangun oleh Ordo Teutonik, sebuah organisasi kesatria Jerman yang menjadi organisasi militer dan keagamaan yang kuat di Eropa Timur Laut. Pembangunan dimulai pada abad ke-13. Ketika markas besar Grandmaster dipindahkan ke sini pada tahun 1309, seluruh kompleks semakin diperluas. Tempat ini bukan hanya menjadi tempat tinggal para kesatria, Malbork juga menjadi pusat pemerintahan, operasi militer, agama, dan pengelolaan wilayah mereka. Karena luasnya, Malbork diakui sebagai kompleks kastil bata terbesar di dunia. Benteng ini terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung, yang disebut kastil atas, kastil tengah, dan halaman luar. Kastil atas adalah bagian tertua dan berfungsi sebagai biara yang diperkokoh bagi para ksatria. Di sana terdapat kapel mereka, asrama, dapur, dan tempat-tempat untuk kehidupan sehari-hari. Di kastil tengah terdapat aula-aula, ruang Grandmaster, dan tempat-tempat untuk menerima tamu, serta membahas keputusan-keputusan penting. Di luar itu terdapat pelataran luar, di mana terdapat bengkel-bengkel, kandang, gudang, dan fasilitas lain yang dibutuhkan oleh sebuah pangkalan militer besar. Setiap bagian memiliki dinding, gerbang, dan pertahanannya sendiri. Jadi jika musuh berhasil merebut bagian luar, mereka masih harus menghadapi garis pertahanan baru berupa tembok-tembok tinggi dan menara-menara kokoh. Jalan-jalannya juga tidak lurus begitu saja. Gerbang dan lorong sengaja ditempatkan di lokasi yang mudah diawasi. Jika musuh berhasil masuk, mereka bisa diserang dari tembok, menara, dan bangunan-bangunan yang mengelilingi mereka. Pertahanan ini pernah diuji. Itu terjadi pada tahun 1410. Sebelumnya, Ordo Teutonik dan gabungan kerajaan Polandia serta Lituania sudah lama bermusuhan. Kekuatan kedua pihak semakin besar dan keduanya ingin menguasai wilayah penting serta jalur perdagangan di kawasan tersebut. Pada tanggal 15 Juli 1410, pasukan mereka saling berhadapan dalam pertempuran Grunwald, dipimpin oleh Raja Polandia Władysław Jagiełło dan Adipati Agung Lituania Vytautas, pasukan gabungan Polandia dan Lituania. Ordo Teutonik mengalami kekalahan besar.
Grandmaster dan banyak pejabat serta ksatria tertinggi organisasi itu tewas. Setelah pertempuran, jalan menuju Malbork, ibu kota mereka, tampak terbuka. Namun pasukan pemenang tidak segera tiba di benteng tersebut. Keterlambatan ini memberikan waktu yang sangat berharga bagi Heinrich von Plauen, seorang pejabat Ordo Teutonik. Heinrich dengan cepat pergi ke Malbork. Dia mengumpulkan sisa-sisa prajurit, dia menyiapkan makanan dan memperkuat pertahanan. Beberapa bangunan di luar juga dibakar agar tidak bisa digunakan sebagai tempat berlindung atau perlindungan oleh para penyerang. Ketika pasukan Polandia dan Lituania tiba, benteng itu sudah siap. Para penyerang mencoba menembaki tembok dengan meriam dan senjata pengepungan lainnya. Namun senjata mereka tidak cukup kuat untuk dengan cepat menembus pertahanan tebal Malbork. Semakin lama pengepungan berlangsung, semakin besar pula masalah di kem luar. Pasukan yang sangat besar itu harus diberi makan. Penyakit pun mulai menyebar, moral menurun, dan perlahan-lahan jumlah tentara yang bersedia bertahan pun berkurang. Beberapa pasukan sekutu juga mulai meninggalkan tempat. Sementara itu, Ordo Teutonik terus menerima bantuan dari benteng lain dan para pendukung yang tersisa. Setelah hampir 2 bulan, Raja Polandia menghentikan pengepungan itu. Pasukan gabungan gagal merebut Malbork. Dampaknya sangat besar. Meskipun Ordo Teutonik kalah di Grunwald, pusat pemerintahan mereka tetap selamat karena Malbork tetap berada di tangan mereka. Negara mereka masih bisa bertahan dan tidak benar-benar hilang setelah kekalahan besar itu. Bukan berarti benteng itu tidak pernah direbut. Pada abad ke-15, ketika terjadi perang baru, Ordo Teutonik mengalami masalah dalam membayar tentara bayaran atau tentara sewaan yang menjaga Malbork. Karena para tentara bayaran tidak dibayar dengan baik, para tentara itu menjual benteng tersebut kepada Raja Polandia pada tahun 1457. Pada saat itu, bukan meriam yang kuat atau serangan langsung yang membuat Malbork jatuh, melainkan kekurangan uang yang menjadi penyebabnya. Dan dari Malbork kita akan pindah ke Wales, sebuah wilayah di bagian barat Britania Raya. Di sini, Raja Inggris Edward pertama membangun benteng-benteng secara berurutan untuk memperkuat penaklukannya. Para penguasa Wales telah lama melawan kendali Inggris. Namun setelah kampanye Edward pertama pada akhir abad ke-13, perlawanan utama dari para pangeran Wales runtuh. Edward tidak hanya mengirimkan tentara, ia juga membangun kastil-kastil baru dan kota-kota yang dikelilingi tembok. Tujuannya adalah untuk menjaga wilayah yang telah ditaklukkan, mendukung garnisun Inggris, dan mencegah pemberontakan baru. Salah satu bagian terpenting dari rencana ini adalah Kastil Conwy. Kastil Conwy dibangun dari tahun 1283 hingga 1287 di bawah pengawasan Master James of St. George, seorang arsitek militer terkenal. Bersamaan dengan kastil, dibangun juga kota bertembok di sebelahnya. Benteng ini berdiri di atas tanah berbatu dekat sungai Conwy. Batu melindungi fondasi dari penggalian di bawah tembok. Sungai tersebut juga menyediakan jalur bagi kapal-kapal yang membawa makanan, tentara, dan perlengkapan. Kastil Conwy memiliki 8 menara besar. Menara-menara ini berjajar mengelilingi 2 halaman utama yang disebut halaman luar dan halaman dalam. Halaman luar adalah bagian yang lebih besar dan menjadi tempat bangunan-bangunan yang dibutuhkan oleh garnisun. Halaman dalam lebih terlindungi dan berisi ruangan-ruangan yang digunakan oleh raja dan keluarganya. Halaman dalam juga memiliki pertahanannya sendiri. Jadi jika musuh berhasil masuk ke halaman pertama, raja dan para pengawalnya masih bisa mundur ke bagian benteng yang lebih aman. Menara-menara itu bukan hanya sekadar pos penjagaan yang tinggi. Menara-menara itu juga memberikan posisi untuk menembaki musuh yang mendekat dari berbagai arah. Koneksi antara kastil dan kota juga sangat penting. Tembok-tembok Conwy membentuk pertahanan yang hampir terus-menerus di sekitar pemukiman Inggris. Para penduduk di dalamnya memasok makanan, perlengkapan, dan layanan untuk benteng. Namun pada tahun 1294 terjadi pemberontakan besar di Wales. Pemberontakan ini dipimpin oleh Madog ap Llywelyn, seorang bangsawan Wales yang menentang kekuasaan Inggris dan kewajiban berat yang dibebankan kepada para penduduk. Kebetulan Edward Serputu sedang berada di Wales saat itu. Ketika pemberontakan meluas, raja dan pasukannya terpaksa mundur ke Kastil Conwy. Beberapa jalur darat terputus. Karena cuaca buruk dan naiknya permukaan air sungai, pengiriman pasokan juga menjadi sulit. Saat Natal tiba, orang-orang di dalam kastil kekurangan makanan dan minuman. Tinggal di kastil tidak nyaman bagi sang raja. Namun, tembok dan menara melindungi garnisun saat mereka menunggu situasi membaik.
Ketika air sungai surut dan perjalanan kembali aman, bantuan pun tiba melalui laut. Edward berhasil keluar dari pengepungan dan pasukannya melanjutkan penumpasan pemberontakan. Peristiwa ini menunjukkan nilai sejati dari Conwy. Tempat ini tidak bisa mencegah semua masalah. Orang-orang di dalamnya masih bisa kehabisan makanan, namun karena memiliki tembok yang kokoh dan akses ke laut, garnisun di dalamnya mendapatkan cukup waktu sampai bantuan tiba. Tidak diperlukan cerita tentang sihir atau mekanisme rahasia untuk menjelaskan kekuatan Conwy. Pertahanannya bergantung pada lokasi yang sangat strategis, penjagaan yang cermat, banyak menara, dan koneksi ke sungai. Selama berabad-abad, pentingnya militer Conwy berkurang. Perkembangan meriam yang lebih kuat telah mengubah cara berperang. Dinding dan menara yang tinggi, yang dulunya merupakan keuntungan besar, kini menjadi mudah terlihat dan menjadi sasaran artileri. Namun Conwy tetap menjadi contoh yang jelas tentang bagaimana seorang raja menggunakan arsitektur untuk mengendalikan wilayah yang telah ditaklukkannya. Kastil dan kota berdinding itu tidak hanya dibangun untuk melawan sebuah pasukan. Itu juga dibuat untuk mengingatkan para penduduk siapa yang berkuasa. Dari pesisir Wales, kita akan melanjutkan perjalanan ke utara menuju Skotlandia. Di atas sebuah batuan vulkanik kuno, berdirilah Kastil Stirling. Tebingnya curam di beberapa bagiannya, sehingga arah yang bisa digunakan oleh pasukan penyerang menjadi terbatas. Namun, lebih dari sekedar perlindungan alami, Kastil Stirling memiliki arti penting. Dekat dengan kastil ini terdapat salah satu penyeberangan paling penting di Sungai Forth. Selama berabad-abad, pasukan yang bepergian antara Skotlandia Selatan dan Utara harus melewati wilayah ini. Karena itu, siapapun yang menguasai Kastil Stirling memiliki kekuasaan besar atas pergerakan para prajurit, persediaan, dan pesan di seluruh kerajaan. Maka ketika perang antara Inggris dan Skotlandia dimulai pada akhir abad ke-13, benteng ini berulang kali diperebutkan. Kastil ini beberapa kali berganti pemilik dan menjadi pusat dari beberapa peristiwa terpenting dalam sejarah Skotlandia. Di Stirling, bukan hanya kekuatan tembok yang akan diuji. Di sini, Inggris akan menggunakan salah satu mesin pengepungan terpenting yang pernah dibangun pada abad pertengahan. Pada tahun 1304, Kastil Stirling adalah salah satu benteng terakhir perlawanan Skotlandia melawan Raja Edward pertama dari Inggris. Hanya sekitar 25 orang pembela Skotlandia yang berada di dalamnya. Namun, karena kastil ini berdiri di atas batuan vulkanik yang tinggi, sangat sulit untuk didekati dan diserang. Tentara Inggris membawa banyak katapel dan trebuset. Trebuset adalah mesin besar yang melemparkan batu-batu berat untuk menghancurkan tembok. Pengepungan berlangsung selama beberapa bulan, namun garnisun kecil itu terus bertahan dan melawan. Karena itu, Edward memerintahkan untuk membuat trebuchet yang sangat besar yang disebut Warwolf. Ketika para pembela Skotlandia melihat Warwolf, mereka menawarkan diri untuk menyerah. Namun Edward ingin mencoba senjata barunya terlebih dahulu. Sebuah batu yang sangat berat dilemparkan oleh alat itu dan menghancurkan sebagian pertahanan. Setelah itu, penyerahan garnisun diterima. Edward menggunakan Warwolf tidak hanya untuk merebut kastil, tetapi juga untuk menakuti benteng-benteng Skotlandia lainnya. Ini menunjukkan seberapa besar kekuatan dan perlengkapan yang bisa digunakan oleh Inggris. Namun, kendali Inggris tidak bertahan lama. Pada tahun 1314, pasukan Robert the Bruce mengalahkan tentara Inggris dalam pertempuran Bannockburn dekat Stirling. Pada abad-abad berikutnya, Kastil Stirling juga menjadi kediaman kerajaan. Di sinilah beberapa raja dan ratu Skotlandia tinggal dan dinobatkan. Seiring semakin kuatnya meriam, dinding kastil juga diubah agar mampu menahan artileri baru. Dari Stirling, kita akan melanjutkan ke Kastil Edinburgh. Kastil Edinburgh berdiri di atas sebuah batu vulkanik besar. 3 sisinya curam, sehingga hanya ada satu jalan utama yang mudah digunakan oleh pasukan. Namun pada tahun 1314, sebuah pasukan kecil Skotlandia menunjukkan bahwa ketinggian batu itu tidak cukup jika penjagaannya lemah. Thomas Randolph memimpin sekitar 30 prajurit. Pada malam hari, mereka memanjat bagian batu yang curam. Hampir tidak ada penjaga karena garnisun Inggris mengira jalur itu mustahil dilewati. Orang-orang Skotlandia berhasil mencapai tembok dan merebut kastil itu lewat serangan mendadak. Hal ini menunjukkan bahwa tempat yang dianggap paling aman bisa menjadi kelemahan jika tidak dijaga. Lebih dari 200 tahun kemudian, Kastil Edinburgh kembali mengalami pengepungan besar pada tahun 1571. Dimulailah Lang Siege. Benteng itu dikuasai oleh para pendukung Mary, Ratu Skotlandia. Di luar, ada pasukan yang mengakui putranya James VI sebagai raja. Pertempuran berlangsung hampir 2 tahun. Namun, pada tahun 1573, artileri Inggris datang dan tanpa henti mengebom kastil.
Menara David hancur dan sumur utama tertimbun. Karena tidak ada cukup air alami di atas batu kastil, hilangnya sumur menjadi masalah besar. Persediaan habis dan pertahanan hancur. Akhirnya garnison terpaksa menyerah. Edinburgh Castle menunjukkan bahwa meskipun sebuah benteng sangat tinggi dan kuat, benteng itu tetap membutuhkan air, makanan, penjagaan yang baik, dan bantuan dari luar. Benteng terakhir adalah Mont Saint-Michel di pesisir Normandia, Prancis. Benteng ini berdiri di sebuah pulau berbatu yang dikelilingi oleh hamparan pasir dan lumpur yang luas. Saat air surut, beberapa bagian di sekitarnya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Namun ketika air pasang kembali, Mont Saint-Michel kembali menjadi sebuah pulau. Di puncaknya terdapat sebuah biara, sementara di bagian bawahnya terdapat sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh tembok. Karena batuannya yang curam, bangunan-bangunan, tangga, ruangan, dan pertahanannya saling bertumpuk. Mont Saint-Michel menjadi benteng penting pada masa Perang 100 tahun antara Inggris dan Prancis. Inggris berhasil menguasai sebagian besar wilayah Prancis Utara. Namun, Mont Saint-Michel tetap berada di tangan para pembela Prancis. Sulit untuk membawa pasukan besar dan senjata pengepungan berat ke tempat ini. Beberapa bagian lumpur di sini sangat lunak, dan siapapun yang lambat menyeberang bisa terjebak air pasang. Pada tahun 1423, Inggris memulai pengepungan yang panjang. Mereka membangun basis di pulau-pulau terdekat untuk menghalangi datangnya pasokan. Namun mereka tidak sepenuhnya berhasil mengisolasi Mont Saint-Michel. Kapal-kapal kecil dan orang-orang yang sudah paham pergerakan air masih bisa lolos. Pada tahun 1434, tentara Inggris melakukan serangan besar. Mereka membawa artileri dan mencoba memasuki desa yang diperkokoh. Namun, jalan-jalan di dalamnya sempit dan menanjak. Para pembela Prancis dengan mudah menyerang tentara Inggris yang naik satu persatu. Tentara Inggris mundur dan meninggalkan dua meriam bombard besar mereka. Meriam kuno yang menembakkan peluru batu berat. Meriam-meriam ini masih bisa dilihat di dekat pintu masuk Mont Saint-Michel. Inggris tidak berhasil merebut benteng itu selama perang 100 tahun. Naiknya air laut sangat membantu. Namun itu bukan satu-satunya alasan. Dindingnya kokoh, jalan masuknya terbatas. Pasokan dari laut terus berlanjut, dan para pembela sangat mengenal daerah sekitarnya. Disinilah terlihat mengapa sangat sulit menyerang 6 benteng tersebut. Di Crac des Chevaliers, 2 lapis dinding dan gudang besar memperpanjang perlawanan. Di Malbork, penyerang harus melewati bagian-bagian pertahanan yang terpisah. Di Conwy, akses ke laut menjadi sangat penting. Di Stirling dan Edinburgh, batu vulkanik digunakan sebagai perlindungan alami. Di Mont Saint-Michel, air dan pasir dijadikan bagian dari pertahanan. Namun, tidak ada benteng yang benar-benar tanpa kelemahan. Musuh bisa menggunakan tipu daya. Persediaan makanan atau air bisa habis. Bisa saja kekurangan uang untuk membayar tentara. Kelompok kecil juga bisa menemukan jalan yang tidak dijaga. Tembok-tembok ini tidak menjadi kuat hanya karena batunya tebal. Benteng-benteng menjadi kuat karena menggabungkan lokasi yang tepat, desain yang baik, dan jumlah tentara yang cukup. Dan orang-orang yang tahu cara memanfaatkan setiap keunggulan untuk menahan pasukan yang jumlahnya lebih banyak dari mereka.